Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berkata, ada orang-orang yang lambat dalam hal mendengarkan. Ya, lamban dalam hal mendengarkan. Kenapa bisa lamban? Hatinya tidak sepenuhnya ada di sana. Hatinya belum benar-benar terbuka terhadap firman Tuhan. Ya, kenapa? Di dalam hatinya masih banyak hal-hal yang belum dibereskan. Ya, ada di sana keraguan-raguan, ketidakpercayaan atau kekurang percayaan, atau hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam hati, seperti iri, dendam, dengki, perseteruan, ya, prasangka buruk. Nah, jadi inti manusia ini kan ada di hati. Hati itu bicara tentang rohnya. Roh itu ada di hati, ya. Jadi kalau rohnya bermasalah, hatinya bermasalah, tentu untuk mendengarkan firman susah. Lantas kenapa bermasalah? Karena dia membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya manusia itu memiliki kemampuan, memiliki akal budi, ya. Memiliki akal budi. Manusia itu memiliki akal budi, memiliki hati nurani. Manusia itu memiliki kesadaran untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Tetapi ketika dia hidup dalam tanpa tuntunan yang benar, akhirnya hidupnya sudah gimana ya, kehilangan kemuliaan Allah. Hal-hal mulia nggak ada lagi, hal-hal yang mulia sulit. Hal-hal yang mulia contoh kejujuran, ketulusan, tanggung jawab. Nah, itu kan hal-hal yang mulia. Dia sudah tidak peka lagi, apatis, tidak mau tahu. Kenapa bisa terjadi? Dibiasakan meskipun ada roh yang bisa menyebabkan hal ini. Ada roh apa? Roh jahat. Sebab roh jahat itu bisa mempengaruhi dari luar tubuh, tapi bisa juga masuk ke tubuh seseorang. Dan itu bisa masuk ketika ada akses. Apakah itu dari keturunan, ada nenek moyang, atau dia pergi ke dukun, ke paranormal, itu masuk. Ya. Ketika seseorang gak hidup di dalam Tuhan, kemudian ada perjanjian dengan roh jahat, dengan penyembahan leluhurnya, itu bisa masuk. Dan itu bisa membuat dia semakin buruk, ya, karena roh jahat ini akan memimpin manusia semakin hancur, semakin tidak taat, tidak peduli Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, tidak peduli kebenaran, ya. Jadi hal-hal ini bisa membuat orang lamban dalam mendengar, ya, lamban dalam mendengar. Dia tidak sepenuhnya mendengar gitu. Kalaupun dia suatu ketika dia sungguh-sungguh mendengar, tapi dalam hal melakukan dia lamban, enggan, malas. Ini kan sifat-sifat yang tidak mulia. Malas, setengah-setengah hati, ragu-ragu, enggak apa gitu.
semangatnya itu loh, semangatnya itu kok lemah gitu. Gak ada gairah, gak ada harapan, gak ada mimpi, lemah. Sepertinya masa depan itu gak jelas, suram gitu ya. Akhirnya mendengar pun ya lamban. Lamban, hatinya itu nggak nangkap, sinyalnya itu lemah. Lamban. Ya kalau sudah lamban mendengar, melakukan pun ya apalagi kan. Makanya firman Tuhan bilang kamu lamban dalam hal mendengarkan, lamban. Kalau terlalu banyak firman Tuhan pun nggak sanggup dia, nggak bisa. Dia nolak dia. Kapasitasnya nggak memungkinkan untuk menerima firman Tuhan itu. Padahal kalau ditinjau dari sudut waktu harusnya sudah menjadi pengajar sesuai dengan firman Tuhan ya. Makanya banyak udah orang tua, udah berumur 50-60 dia dalam hal kerohanian masih bayi. Masih bayi, masih perlu lagi diajari asas-asas tentang kebenaran, tentang kepercayaan kepada Tuhan, tentang siapa Kristus, tentang baptisan, tentang keselamatan. Itu kan hal-hal dasar. Ya kalau lah kita kekristenan kita di atas 10 tahun masih diajarkan hal seperti itu kan berarti kerohaniannya kan masih anak-anak, masih bayi yang masih perlu susu katanya. Padahal umurnya udah 50, 60, ada 70. Dan orang-orang seperti ini kerjanya itu mengkritik, memprotes, ya, mengamati, mengawasi. Dia nggak memberi dampak yang baik. Dia hanya mengacau saja, merusak saja. Ya. Begitu ada kegiatan dia lambat-lambat, enggan, begitu tampil mau maju ke depan gitu ya. Hasilnya nol. Pasti hasilnya jelek gitu ya. Ini orang-orang yang belum dewasa rohani. Harusnya ditinjau dari umur usia. Dia sebagai orang Kristen harusnya jadi pengajar. Tapi karena tidak bertumbuh, akhirnya seperti ini, bayi rohani terus masih gampang sakit hati, masih gampang tersinggung, ya. Bayi rohani, gak ada tanggung jawab, dikasih tanggung jawab dia nggak bisa melakukan dengan baik, nggak bisa menuntaskan dengan baik, Tapi begitu orang lain ditunjuk nanti dia iri, orang lain ditunjuk dia banyak komentarnya, banyak protes. Ini kalau kalimat saya, ini manusia kardus. Sudah berumur, sudah tua, tetapi mengacau. Karena apa? Tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Umurnya dihabiskan, disia-siakan dengan hal yang sia-sia. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan, suam-suam, gak serius, gak menghormati hadirat Tuhan, gak menghormati hal-hal yang dari Tuhan, gak menghormati hamba Tuhan juga. Gak menghormati hamba Tuhan. Akhirnya seperti ini. Dan ini ya bahaya, orang-orang seperti ini menempatkan dirinya dalam posisi bahaya. Maksudnya bahaya apa? Ya Tuhan kan pengen kita sempurna, Tuhan kan pengen kita tidak berkerut, tidak bercacat. Ya masakan 20-an tahun jadi orang Kristen nggak ada perubahan. Makanya saya bisa berani mengatakan manusia kardus. Nah, sebenarnya firman Tuhan lebih berat lagi ya. Firman Tuhan itu kalau Tuhan bilang kamu seperti anjing katanya, anjing, itu lebih berat lagi. Tapi itu sebenarnya teguran, bukan untuk berniat menghancurkan, tidak. Tapi itu teguran. Tujuannya apa ya? Supaya baik. Tujuannya supaya baik, berkenan dan beroleh berkat. Itu tujuannya. Seharusnya kita yang sudah dewasa itu sudah lama itu makanan keras yang perlu bagaimana menginjil, bagaimana memberitakan firman Tuhan, bagaimana melakukan firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh iman. Harusnya dari kehidupan kita sudah nampak, kita surat Kristus yang terbuka. Kita sebagai contoh, sebagai teladan, seharusnya seperti itu. Bukan malah merusak keadaan, mengacau. Ya.
Nggak ada contoh yang bisa dilihat dari kita, nggak ada. Yang ada keburukan semua, contoh buruk semua. Malah berdampak buruk sama orang kan. Karena apa? Dampak gitu itu dampaknya buruk, mempengaruhi orang lain, mengacau kan, merusak. Harusnya dampak gitu itu dampak yang baik. Tapi karena nggak bertumbuh di dalam Kristus ya seperti ini. Harusnya anak-anak Tuhan itu harus lebih serius lagi. Lebih serius lagi memberi diri kepada Tuhan. Menyadari betul bahwa Kristus telah mati bagi dia, telah menebus dosanya. Dan hidupnya bukan lagi miliknya lagi, tapi milik Kristus. Oleh sebab itu, hidupnya itu adalah hidup dalam iman kepada anak Allah, kepada Kristus. Dan menuruti kehendak Allah, menuruti firman Allah. Supaya lihat kehidupannya, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Dunia mendapat terang, dunia mendapat garam gitu loh. Dunia yang gelap ini diterangi oleh keberadaan kita, diberi garam oleh keberadaan kita. Garam itu baik untuk memberi rasa, untuk mengawetkan, ya banyak manfaat garam. Tapi yang harusnya kita garam kehilangan rasa, kehilangan kualitas, kehilangan esensi garam itu, ya apa artinya lagi, dibuang lah. Garam itu nggak berguna. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita dibina, kita dibangun di dalam Kristus supaya panca indera kita kuat, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah. Mari memberi waktu untuk sesekali kita merenung supaya ada perubahan. Tuhan Yesus memberkati.